Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakana bil yaqazati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi. Kita membahas bab tawakkul, ya. Kalau bahasa Indonesianya tawakal. Tawakalnya apa baru masuk. Ini tawakal dari kata tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Dalam bahasa Indonesia kita mendengarnya tawakal. Jangankan orang Indonesia, orang Arab aja kadang salah faham. Tawakal itu dikira bermalas-malasan. Apalagi orang Indonesia seperti kita sering salah paham. Tawakal itu dianggap nggak kerja. Tawakal itu dianggap diem. Enggak, tawakal itu kolbu yang bekerja. Jadi orang tawakal itu kolbunya kerja keras, bukan malas-malasan dia. Kolbunya kerja keras itu. At-tawakkul huwa thiqatu bima 'inda Allah wal ya'su 'amma fi aidin nas. Apa yang dilakukan oleh kolbu? Hanya percaya apa di sisi Allah dan tidak berharap kepada apa yang di tangan manusia, di tangan makhluk. Itu tawakal. Dia berobat ke dokter, tapi dia nggak berharap bahwa kesembuhan ada di tangan dokter. Yang dia pandang saat itu adalah Rasulullah nyuruh dia berobat, kesembuhan urusan Allah. Itu. Dia bekerja di suatu institusi, perusahaan, atau dia seorang pegawai negeri atau swasta. Dia tidak memandang institusi itu yang ngasih dia rezeki, tapi Allah memberi rezeki lewat institusi itu. Seandainya lembaga tersebut hilang, nggak ada masalah. Allah kan nggak pernah hilang. Kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia telah mendewakan tempat kerjanya, telah mendewakan kekasihnya. Tempat kerjanya hilang, kekasihnya mati, atau kekasihnya pengen dengan yang lain, maka muncul goncangan dalam dirinya. Maka di situ banyak orang stres, ya. Maka tawakal tidak ada kaitannya dengan orang malas, ya. Justru orang punya kerja keras. Dia buang rasa harap kepada makhluk, yang dia tumbuhkan cuma trust, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kerja yang berat bagi kolbu, sangat-sangat berat bagi kolbu. Tapi kalau dapat malasnya, ya, orang tawakal ini orang-orang yang sedang berjuang melawan pengaruh makhluk di kolbunya, ya. Wa qila annahu ayyastawiya 'indal insan al-iktsar wal iqlal. Orang tawakal itu sama saja bagi dia. Ini indikator sebenarnya. Jadi di kitab itu kalau ada misalnya kitab Risalah Kusyairiyah, kitab ini Hadaib, ada penjelasan yang berlebih mengenai satu kata. Tawakal artinya 1, 2, 3 gitu. Biasanya yang pertama yang paling bagus, paling lengkap, yang kedua, ketiga itu indikator aja. Indikator orang tawakal apa saja? 1, ayyastawiya 'indal insan al-iktsar wal iqlal. Bagi dia hartanya banyak, hartanya sedikit, kerjanya banyak, kerjanya sedikit, kolbunya tidak berubah. Kolbunya tetap bergantung hanya kepada Allah. Maka dia tidak bertambah yakin karena duitnya banyak, dia tidak berkurang yakinnya kalau duitnya sedikit. Kalau kita kan nggak begitu. Baca Waqiah nih, duitnya banyak, rezekinya jadi melimpah, baru dia yakin. Tadinya kurang yakin. Jadi butuh pembuktian dulu. Ini kita kebanyakan. Maka iman kita ini belum masuk ke iman mutawakkilin. Orang-orang tawakal itu ada benefitnya, Bapak Ibu yang mulakan Allah. Dia nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang dihisab di sana
Dihisapnya paling cuma 2 hari, tapi 2 hari akhirat. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau 2 hari berapa tahun? Mau? Saya nggak mau, Pak. Huwa isqatu hammil waqtil ghaib. Indikator orang sudah tawakal apalagi? Isqat. Isqat itu menggugurkan hammil waqtil ghaib. Angan-angan mengenai waktu besok, waktu yang belum ada. Besok itu masih gaib gak? Masih gaib. Gaib itu bahasa Arab artinya yang tidak terlihat. Tidak panjang angan-angan untuk masa depan. Mempersiapkan masa depan boleh, mempersiapkan itu dengan bekerja, baik pekerjaan badan atau pekerjaan. Angan-angan mainnya di sini. Coba kalau saya begini, nanti saya kalau begini. Kebanyakan berandai-andai. Orang ini belum disebut tawakal. Bertawakal itu isqatu hammil waqtil ghaib. Jadi kita nggak usah pikirin besok kejadiannya apa. Jalani aja hidup hari ini, besok pasti beres. Ya. Ntar kalau virus berikut datang lagi gimana? Ya sudah. Jika kita ridho mati syahid, jika kita berjuang dan selamat, ya insya Allah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, tidak ada kaitannya orang kena virus nggak kena virus, munafik tidak munafik. Kawan saya orang paling soleh kena COVID juga, Pak, mati lagi. Apakah dia munafik? Menurut saya yang munafik. Ya, dia meninggal. Padahal orangnya soleh, nggak pernah bohong menurut kita. Ya. Jadi nggak usah dikait-kait gitu. Suka-suka Allah lah, ya. Suka-suka Allah, jangan cocok logi. Ya. Apalagi indikatornya baqaul abdi ma'allahi ta'ala bila alaqah. Tetapnya hamba terhubung kepada Allah tanpa gangguan harapan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang dianggap jamid, yang tidak bergerak seperti obat, makanan, minuman. Kita menyebutnya benda mati, tapi dalam bahasa saya menyebutnya jamid, yang tidak bergerak. Karena saya meyakini alam semesta ini hidup semua, tapi dalam bentuk hidupnya sendiri, bukan hidup ala kita. Ya. Wa tafsirul alaqa ma dzakarahu Yahya ibn Mu'adz, ya, fi qawlihi labsa sufi hanud wal kalam fi zuhdi hirfa. Ini enggak usah dibaca. Indikator berikut at-tawakkul tamamul yaqin billah. Orang yang disebut tawakal itu orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Yakin enggak hari ini Allah jamin rezeki? Bukan berarti kita enggak mau kerja. Kebetulan memang hari libur, benar? Ya. Besok yakin gak Allah jamin rezeki? Ya kita kerja. Kerja yang bisa kita buat. Kerja itu jangan kemudian versi kebanyakan orang. Ya. Kalau mohon maaf ya, kebanyakan kita kan berpikir sibuk, yang penting sibuk, tapi duitnya gak jelas. Gak itu yang penting. Yang penting sebenarnya hasilnya. Ngapain kemudian dari pagi sampai sore sampai besok lagi, tapi hasilnya at-ta'ab, hanya lelah. Apalagi membuat hati kemudian terganggu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu cara menumbuhkannya gimana? Kan banyak orang nanya, gimana cara numbuhin yakin? Mudah, husnuzan billah, berbaik sangkalah kepada Allah. Jadi kalau ada orang nanya lagi, gimana cara yakin? Caranya bukan dengan ceramah, caranya bukan dengan baca Quran, caranya bukan dengan zikir, bukan. Caranya menumbuhkan husnuzon dalam qalbu. Maka zikir husnuzon itu berat, Pak, nembusnya. Jadi saya diajarkan guru-guru saya zikir nyebut nama Allah, tapi tumbuhkan rasa harap dan rasa berbaik sangka kepada Allah. Itu yang disebut husnuzon. Jadi husnuzon itu enggak hanya ke makhluk, tapi juga kepada Khalik, ya. Wasiqatu bima wa'ada minar rizq, terhadap jaminan rezeki.
Waridha bima jara bihi qada'uhu wa qadruhu. Fa idza tamma al-yaqin billah summiya tawakkulan. Lalu ridha terhadap ketentuannya. Bapak percaya kepada Allah, ibu percaya kepada Allah. Oke, udah ridha belum? Allah berkuasa enggak sekarang? Sebelum pandemi, saat pandemi, sekarang ini. Pandemi itu Allah yang buat enggak? Yang ciptain enggak? Allah juga yang ciptain. Semuanya Allah yang buat. Kita izin enggak pandemi ini? Izin. Terus ridho enggak? Ridho enggak, Pak? Ya, kayaknya susah ya. Karena kurang ridho, kuranglah yakin. Maka orang-orang yang yakin itu hidupnya penuh dengan keridhaan, kerelaan, lapang dadanya. Ya, fa idza tammal yaqin billah summiya tawakkulan. Kalau yakinnya sudah lengkap, pertama husnuzan, yang kedua percaya dengan janji jaminan Allah, yang ketiga ridha dengan ketentuan Allah. Udah tiga itu. Orang ini baru disebut bertawakal. Tawakkala yatawakkalu, menyerahkan urusan kepada Allah. Saya nih misalnya seorang direktur misal, saya nggak bisa datang, saya lagi mau umroh, saya serahkan kepada mungkin GM-nya, pakai surat misalnya, saya percayakan kepada dia. Kalau sudah dipercayakan, kita nggak ngerecokin lagi. Nah, ini nestapa anak-anak orang kaya, anak-anak pengusaha. Anaknya masih dianggap anak kecil padahal udah gede. Akhirnya ketika anaknya berusaha, direcokin terus sama bapaknya. Oh nggak begini diatur. Tapi dengan ala tahun waktu dia masih muda, padahal zaman sudah berubah. Nah ini bagi kawan-kawan yang perusahaannya perusahaan keluarga, usaha-usaha keluarga biasanya menghadapi itu. Kita mau nyerahin ke anak, mewarisi kepada anak, tapi kita nggak benar-benar mempercayakan kepada dia, gitu. Maka orang-orang ini belum disebut menyerahkan. Maka tawakul itu artinya penyerahan total kepada Allah secara ruhiyah. Secara ruhiyah. Adapun secara zahir, secara penampakan lahiriah, dia tetap terlihat berusaha, tetap terlihat berobat kalau sakit, dan lain sebagainya. وقيل التوكل بداية وهو صفة المؤمنين وتسليم واسطة وهو صفة الأولياء وتفويض نهاية وصفة خواص الخواص. Ada lagi ungkapan tawakal itu ada levelnya, ada penyerahan biasa. Ya udahlah terserah Allah lah. Ini sifat orang beriman, tapi baru makom pertama. Tawakal versi pertama. Tawakal level kedua, at-taslim wasitah, yaitu dengan taslim. Taslim itu bukan lagi sekedar ngomong wah saya berserah, tapi sudah mulai kepada kepasrahan. Taslim itu memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepasrahannya belum total, masih level kolbunya. Tapi ini sudah wali, Pak. Kebanyakan wali levelnya di sini. Makanya wali itu ada dua model, ada wali am, ada wali khas. Wali umum, ada wali khas. Wali yang spesial. Inilah at-tafwid. Dia tidak hanya berserah dengan kolbunya, tapi sudah dengan ruhnya. Maka geraknya dia itu atas geraknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad madaha Allah Ta'ala tawakkul wa hatha alaihi man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Ya. Secara umum di surat At-Talaq kasusnya di situ perceraian. Tapi ayat ini bersifat umum. Siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, maka cukuplah itu baginya. Adakah yang lebih cukup, melebihi kalau sudah bersama Allah masih butuh yang lain enggak?
Maka muncullah zikir dari bab tawakal. Allahul Kafi. Gimana lafaznya? Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wajadnal Kafi, Qasadnal Kafi. Gitu ya. Likullil Kafi, Kafanal Kafi. Alhamdulillah. Itu intinya sama, Pak. Cukuplah Allah yang mencukupkanku. Nah, udah selesai udah. Kalau Allah yang mencukupkan kita, Allah sangat mengerti kebutuhan keperluan kita. Kalau makhluk yang mencukupkan, oleh karena itu ulama kita mengulang-ulang. Cuma sekarang cuma jadi, mohon maaf, hanya menjadi seni aja. Seni tarhim sebelum sholat. Kapi, taunya kawan kapi doang. Lama-lama diganti jadi kopi. Wajanal kopi, yang suka ngopi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau berazam, bertekad melakukan sesuatu, maka berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berserah diri. Jadi jika ingin menjadi kekasih Allah, jadilah orang yang tawakal. Gampang ya? Gampang dilafazkan. Sebenarnya gampang kalau pakai ruh, pakai kolbu. Sulit kalau pakai ini. Jadi kenapa banyak orang bilang ikhlas itu sulit? Karena pakai ini. Ridho itu sulit karena pakai ini. Cobalah sesekali berfikirnya tidak hanya dengan otak. Berfikirnya harus dengan kolbu. Lebih mudah. Berfikir dengan kolbu itu kecepatannya luar biasa. Apalagi dengan ruh. Dengan ruhani, itu lebih cepat lagi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, at-tawakkul nisful ibadah wa du'a nisfuha. Ya. Hadis ini tidak sahih, saya enggak usah terjemahkan. Kita baca yang hasan, ya, yang sahih yang ini. Lau tawakkaltum 'ala Allah taala haqqa tawakkulihi. Seandainya kamu bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, saya garis bawahi, di dalam qalbumu, bukan berarti dia malas-malasan. La razaqakum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kamu berserah diri kepada Allah di dalam hatimu, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, dia akan memberimu rezeki seperti burung diberi rezeki tanpa perlu bekerja di suatu perusahaan, satu lembaga. Berangkat perutnya kosong, khimasan, pulang perutnya kenyang. Itu burung mikirin gak besok pagi makan apa? Enggak, dia gak mikirin. Jadi kita ini tawakalnya kalah sama burung. Kita udah mikirin besok makan apa ya, besok makan apa ya. Ya itulah manusia ya. Wa qala Luqman li ibnihi, ya bunay, inna ad-dunya bahrun 'amiq qad ghariqa fihi katsirun minan nas. Wahai ananda, kata Luqman, wahai anakku, dunia itu seperti lautan yang dalam, yang mana banyak manusia yang sudah tenggelam dalam dunia bekerja, benar, tenggelam dalam dunia rumah tangga, urus anak, khidmat kepada suami mencarikan nafkah. Itu yang disebut bahrun amik. Faltakun safinatuka fiha taqwallah, maka jadikanlah kapalmu, yaitu kendaraanmu, takwa kepada Allah. Wa syira'uha tawakkul 'ala Allah, lalu perjalanannya penuh dengan tawakal kepada Allah. La'allaka tanju wa ma azunnuka najian, semoga kamu sukses walaupun itu sulit, kata beliau ya. Wa ma azunnuka najian. Wa alam anna tawakkul ala qismain. Nah, tadi kita sudah bagi tawakal tadi ada 3, kalau di sini dibagi menjadi 2. Ada tawakal orang awam. Awam ini umum, kebanyakan orang beriman ini. Tafidu amr rizqi ila Allah, hanya berkaitan dengan penyerahan rezeki kepada Allah. Jadi orang awam itu kalau ngomong tawakal babnya rezeki mulu, duit mulu. Kita banget ya.
Bener. Kapan hidup ini gak mikirin duit? Baru naik makomnya dari makom awam ke makom khawas. Itu sama aja, mau ustadz gak ustadz sama. Serius. Jadi kalau si ustadznya gak belajar kerohanian, gak berlatih rohaninya, itu mahabbah fulusiyahnya tinggi sekali. Tahu mahabbah fulusiyah, Pak? Cinta duitnya, Masya Allah, ya. Ada yang naik dikit, cinta viral. Connect kan antum tuh. Orang kalau cinta viral itu gampang tersinggung, Pak. Gampang tersinggung sama yang ngundang. Jadi misalnya nih, pas datang masjidnya kok kecil, apa ini? Pergi lagi dia, tersinggungan. Atau fotonya digandeng dengan orang lain, tersinggung lagi. Itu kalau orang mahabbah al-firaliyah. Bahasa Arabnya mahabbatus syuhrah, cinta viral. Dan itu penyakit yang muncul di kalangan ahli-ahli dakwah, karena dia belum membenamkan egonya sebelum berdakwah. Kita wajib membakar dulu ego kita, kita benamin dulu sebelum kita berdakwah. Dakwahi dulu diri sendiri, baru dakwahi orang lain, ya, supaya nggak baperan. Banyak baperan, begitu banyak. Belum lagi dai yang merasa lapaknya diambil. Benar, Pak, serius. Jadi saya ketemu seorang ustadz, dikata-katain oleh ustadz senior. Si ustadz muda ini baru pulang dari luar negeri, dari pesantren. Majelisnya lumayan rame. Dimarahi oleh ustadz senior. Kata yang senior, ente sowan dulu mana? Wah, enggak, ya bener. Izin dulu dong sama gua. Ini wilayah gua nih, ya. Kayak preman aja ya. Preman ustad. Mau buka-buka majelis aja, lapor dulu sama kita. Masya Allah. Itu bukan 1-2 tempat, Pak. Banyak sekali. Tuh preman jadi ustad begitu, ya. Masih mending. Nah, ada lagi level lain. Bapak nih jurusan hukum fikih. Terus datanglah seseorang masih muda. Dia juga bisa berbicara hukum, tapi jurusannya bukan jurusan hukum. Ternyata dia cuma tamatan pesantren. Kata orang yang jurusan hukum ini, kamu jangan ambil materi saya dong. Itu kan materi saya yang kuliahnya hukum, kamu kan bukan. Saya aja ngajar, kamu gak usah. Wah, itu udah banyak, Pak, ya. Jangan ambil dong bagian saya, gitu. Nah, ini akibat tidak membenamkan egonya sebelum dakwah. Maka dalam kitab Ibnu Athaillah disebutkan, udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dulu wujud sombong di ardil khumul, di tanah ketawaduan, gitu maksudnya. Khumul itu nggak kelihatan sama orang, mastur, sehingga nanti sama aja rasanya, mau terkenal nggak terkenal sama, mau viral nggak viral sama. Karena dia kemudian bukan menjadi hamba syuhrah, hamba kemasyhuran. Dia bukan jadi hamba yang juga pengen sembunyi-sembunyi, enggak. Bagi dia sembunyi tidak sembunyi sama, Allahnya sama kan? Allah Tuhannya orang yang sembunyi dengan orang yang nggak sembunyi sama nggak? Maka wali itu nggak mesti diam-diam. Wali itu ada yang terkenal, cuma nggak banyak. Karena banyak orang pengen terkenal jadi wali, dia bukan wali. Wali murid sih iya. Nah, ini catatan saya terhadap diri saya sendiri dan dunia dakwah.
Jadi kalau orang awam ngajarin tawakal, ustadz awam ngajarin tawakal hanya bab fulus atau bab zahir, sakit, sehat gitu. Jadi datang ke kiai, "Pak Kiai, doain anak saya sakit." Nah, nanti diajarin, dia serah kepada Allah. Jadi tawakalnya baru di level yang materi, yang zahir, yang tampak. "Pak Kiai, doain dong, saya masih jomblo." Kata si jomblo, ini jomblo ini ya, doalah Kiai ya. Begitulah terus, nggak naik-naik pangkat, nggak naik-naik pangkat. Tawakalnya masih urusan rezeki zahir. Adapun tawakalnya khawas, dia leburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, egonya dalam wujud Allah. Itu yang disebut tawakal wali. Tawakalnya wali-wali Allah. Maka wali Allah itu tidak ada wali Allah yang hakiki ya, yang doa, "Ya Allah angkatlah pandemi," gak ada. Antum coba cari walinya, kalau dia ngerti ma'rifatullah, mengenal Allah, Allah memang sekarang lagi menginginkan ini kok. Emang Allah sedang menginginkannya, tinggal kita ridho atau tidak. Tapi urusan adab udah masuk ke bab adab ya. Tafwidul amri ila Allah fi kulli syai' hatta yabqa al-'abdu tahta ahkamil qada wal qadar. Si hamba lebur kudratnya, kekuatannya, iradahnya, kehendaknya dalam kudrah iradah Allah, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini enggak banyak wirid. Wirid itu untuk pemula. Tirakat itu bagi pemula, Pak. Kalau wali-wali Allah, dia sudah melewati masa-masa itu. Yang diperlukan bukan lagi wiridan zahir, tapi wiridan qalbu. Dan ini amal yang lebih mulia. Jadi taatnya zahir belum tentu membuat seseorang jadi wali Allah. Siapa tahu ria. Tapi kalau taatnya qalbu, pasti langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya berharap mulailah kita mengarah ke sana. Kitab ini saya bawa ke sini, ini kan untuk itu, Pak. Kitab-kitab begini bukan di pesantren aja, gak banyak yang ngaji ini. Ini hanya di majelis-majelis para masyayikh, para kiai-kiai ulama besar. Sekarang kita bawa ke majelis umum. Kenapa? Karena sekarang virus-virus kolbu itu banyak sekali. Kalau kita nggak bawa kitab ini keluar, kapan lagi nih umat bisa menikmati kitab-kitab seperti ini? Kalau nggak nanti ulama-ulama aja yang menikmati. Ya, alhamdulillah. Berarti bahasa saya nggak ketinggian gitu. Saya nggak mau bahasanya ketinggian. Atau memang Allah nggak izin saya berbicara. Ciri-ciri Allah tidak izinkan seseorang dai berbicara ketika kalamnya tidak dapat dipahami makhluk. Makanya saya tanya, bisa dipahami Pak? Ini jangan menghibur saya loh Pak. Ntar bikin antum senang gitu. Enggak, saya nggak mau begitu. Orang-orang yang wali khawas itu kesannya, nah di sini banyak orang tertipu secara kasat mata. Adimul harakati wal ikhtiyar. Seakan-akan nggak ada lagi gerak, tidak ada lagi pilihan. Tadi kita sudah sebutkan, dia hanya bergerak kalau diilhamkan Allah. Dia hanya memilih jika dipilihkan Allah. Inilah maqam Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, apa yang kau pilih? Apa yang kau mau wahai Abu Bakar? Apa jawaban beliau? Aku memilih untuk tidak memilih lagi. Allah lah yang memilihkan bagiku. Aku berkehendak agar kehendakku habis dalam kehendak Allah. Ya. Masih pantas nggak kita berkehendak sedangkan Allah mau sesuatu? Allah maunya pandemi, kita maunya pandemi diangkat, kan nggak sopan Pak. Ini bab kolbu ya. Tega banget Allah, bukan tega. Ini memang sunatullahnya sudah. Kan dunia ini memang tempat Pak. Kalau nggak virusnya pandemi, virus apa gitu? Pasti selalu ada.
Nah, maksudnya apa? Adamul harakati bil badan. Secara zahir tidak lihat dia kelusak-kelusuk orang tawakal itu. Jadi dia tenang. Wa adamul ikhtiyar bil qalb, dan tidak memilih itu di kolbunya. Jadi ada dua hal ya, gerak pada badan, pilihan pada kolbu. Jadi mereka bukan lagi wali hamba-hamba Allah yang sibuk di badan dan kolbunya. Ini sudah masuk ke dalam ruhnya. Ya. Fa in waqa'a fi qalbihi al-harakah kana mutaharrikan billah. Ya. Jika masuk gerak dalam kolbunya, dia bergerak dengan gerak Allah. Jika diam, dia diam dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Syekh Ibnu Syamsuddin, seorang ahli ma'rifatullah yang menjadi guru Muhammad Khan, yang belakangan disebut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Mehmet Khan gitu ya. Sultan Mehmet ini dia berambisi mau mengalahkan Rum pakai nafsu, tapi semua strategi dia kalah. Semua gurunya bilang tunggulah, tunggu isyaratnya keluar. Dia nggak mau. Gua mau sekarang. Yang sultan kan saya, kamu bukan sultan. Tapi karena beliau dapat isyarat, gurunya ini tetap bermunajat, mencari tempat di mana dia akan munajat. Dapat isyarat lah atau ilham dari Allah. Apa ilhamnya? Bahwa di sana, di suatu tempat di Istanbul itu ada satu makom, adalah makom sahabat Nabi, pewakaf masjid namanya Abu Ayyub Al-Ansari, yang sekarang disebut nama tempatnya Masjid Ayyubiyah. Masjid Ayyubiyah. Yang pernah ke sana paham kali maksud saya ya. Jadi Ibnu Syamsuddin, seorang mursyid, dia bilang tunggu, saya nunggu ilham. Biar gerak kita digerakkan Allah, bukan kita lagi yang bergerak dengan ego, tapi Allah lah yang menggerakkannya. Ya, sampai udah kalah berkali-kali, udah 5 kali strategi, lebih barangkali. Muhammad Khan Sultan di saat itu marah, dia carilah gurunya. Itu di kemah kecil. Dalam kemah itu beliau sedang munajat, tapi Khan gak sabar. Dia ambil pedang yang tajam, dia kemudian bongkar tempat istirahat gurunya. Ternyata ketika dibongkar dia kaget, gurunya sedang sujud. Sujudnya panjang sekali. Melihat lagi sujud, dia langsung diam, tapi masih gregetan. Guru gua kok sujud mulu kerjaannya. Kapan perangnya nih? Wah, kan banyak anak muda kan begitu ya. Pengajian mulu, kapan perangnya nih? Ini udah gatal mau jihad nih. Anak muda biasa. Emang dia kira jihad itu semudah itu? Jihad itu kalau nggak pakai ruh jadi jahat. Udah kedua aja Pak. Ya, mau jihad apa jahat? Kalau jihad dia harus dengan kemurnian rohani. Udah ada waktu sekitar 1 jam, baru naik kepalanya. Ternyata tempat sujudnya sudah basah. Baru turun isyaratnya. Beliau kemudian baca Assalamualaikum kiri kanan, kanan kiri. Ibn Syamsuddin mengatakan, wahai Ananda Sultan, detik ini berangkatlah. Insya Allah Allah membersamai perjuanganmu. Bengong dia. Nah, ini yang gua tunggu-tunggu nih. Tapi di saat itu karena dia melihat gurunya sujud lama, egonya pun ikut kemudian tenang. Dia kemudian masuk ke Konstantinopel yang sekarang ya di Istanbul itu dengan penuh tenang, zikir nggak berhenti, dibersamai gurunya. Jadi beberapa kali melakukan serangan, gurunya nggak dia bawa ikut. Dia ngerasa orang tua ngerti apa. Ini anak arogansinya anak-anak muda. Ya. Menang nggak habis itu? Menang. Maka beliau dapat gelar Al-Fatih.
penakluk Konstantinopel. Ya. Jadi senjata paling hebat itu adalah tawakul, bertawakal. Karena di situ ada strategi ilahiyah. Allah lah yang buat strategi. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada ulama-ulama kita dalam menghadapi pandemi. Ulama wali, Pak, ya. Ulama itu terbagi dua. Ulama dunia, ulama akhirat. Orang salah faham ulama dunia yang kere-kere gitu, enggak ada kaitannya. Nabi Sulaiman kaya tuh, Nabiullah, Nabi akhirat itu. Ini urusannya ruh. Ulama dunia yang di kolbunya ada dunia. Boleh di tangannya ada dunia, di rumahnya ada dunia, tapi jangan pernah masuk ke dalam kolbunya. Itu yang penting. Orang miskin bisa lebih cinta dunia daripada orang kaya. Coba aja cek. Bapak tadi ingatnya apa? Ingat Allah apa ingat mau makan sarapan pagi? Ingat sarapan pagi. Udah lapar, nggak ingat Allah. Sholat lagi. Kayak gitu mau masuk surga pakai sholat. Saya nggak yakin antum masuk surga pakai sholat ya. Sholatnya sembari membayangkan selain Allah. Jadi kita ini pencitraan depan Allah, tapi Allah nggak melihat pencitraan zahir, Allah melihat batinnya. Ya. Ulama akhirat itu ulama yang kenal Allah. Jadi wali-wali Allah itu walaupun zahirnya nggak bisa baca kitab beginian, dia bisa baca kitab kolbu. Ulama akhirat itu boleh kaya, boleh miskin, nggak ada urusan. Yang penting kolbunya sama Allah, kolbunya bersama Allah. Daripada udah miskin, kolbunya bersama dunia, mending kaya, kolbunya bersama yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh gak kiai punya rumah banyak? Kok boleh? Yang penting kolbunya bersama Allah. Boleh gak kiai mobilnya banyak? Gak apa-apa, usahanya banyak. Boleh. Yang penting kolbunya bersama. Kiai istrinya banyak. Ya boleh, yang penting kolbunya bersama Allah. Maaf ibu ya. Itu jangan diteruskan Pak ya, nanti bisa perang di rumah ntar. Contoh tawakal kalau dalam kisah-kisah Quran, masih ingat Nabiullah Ibrahim? Masih ingat? Nabi Ibrahim waktu dilempar ke dalam api, siapa yang datang? Malaikat datang. Yang datang bukan malaikat biasa, yang datang pemimpin malaikat luar biasa, Sayyidina Jibril. Beliau menawarkan bantuan. Itu kalau Sayyidina Jibril ngeluarin sayapnya satu, Raja Namrud mau negerinya hancur semua, cukup dia gini nih. Karena sayap dia itu luar biasa sekali. Tapi Sayyidina Ibrahim gak mau, karena itu melanggar kode etik nubuat. Jadi nabi-nabi itu walaupun doanya mustajab, dia gak boleh mengeluarkannya di dunia. Kata Rasulullah SAW, Inni khaba'tu, aku menyembunyikan doa-doa mustajabku. Gak boleh sembarangan pakai. Untuk apa? Beliau sembunyikan untuk nanti, sekarang akhir zaman dan nanti di padang mahsyar. Coba kalau Nabi Muhammad pakai hak beliau seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat hak memberi syafaat gak? Sampai Nabi Muhammad kasih izin baru dia dapat izin. Jadi Nabi Muhammad bilang, hai para nabi, aku izinkan kamu membantu umatmu, baru boleh bantu. Kalau enggak boleh bantu. Maka saat nabi-nabi itu membantu umatnya, itu bukanlah syafaat nabi tersebut, tapi syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Al-Khalil, beliau ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril. Ini kalau antum ditawarkan malaikat Jibril gimana? Mau ya?
Misalnya datang nih Jibril ngucapin salam, oh kayaknya girang banget ya, padahal belum tentu Jibril ya kan. Saya tahu Mas Bril saya tahu Azazil. Azazil tuh mirip dengan Jibril, kalau dia nyamar tuh mirip sekali, karena sayapnya jumlahnya hampir sama dulu dengan, bedanya sekarang udah patah gitu aja ya. Jumlahnya sama persis. Maka kehebatannya Azazil hampir sama dengan gurunya Jibril. Jadi dia itu gurunya itu. Umat akhir zaman, Rasulullah nggak pernah menggunakan doa-doa yang dahsyat itu di saat beliau masih hidup. Ditahan-tahan terus. Doa itu adalah emosi yang bercampur keyakinan untuk menghancurkan musuh. Nah, itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh emosi, yakin tumbuh, hancurlah kaumnya. Ya Allah, jika engkau biarkan umatku hidup, mereka akan melahirkan orang-orang yang lebih rusak dari sekarang. Itu kata Nabi Nuh. Karena beliau bercampur keyakinannya dengan emosinya. Nabi Muhammad yakin emosinya terkendali. Umur cuma 63, tapi lebih dewasa dari Nabi Nuh yang 950 tahun. Maka yang paling berhak menjadi pewaris Rasulullah orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Gimana? Kita masuk yang mana? Kayaknya saya aja nggak lolos Pak. Emosi ini bukan emosi biasa. Ini emosi kita. Kita punya kekuatan untuk menghancurkan dia, tapi kita nggak hancurkan. Nah itu dia. Pernah nggak punya kesempatan mau menghancurkan orang tapi kita nggak lakukan? Ah, berarti antum dimensi rohaninya sudah mulai bagus. Itu cuma umat Nabi Muhammad yang bisa begitu. Umat terdahulu hampir semuanya nggak ada. Nabinya aja nggak ada yang sabar kok. Jadi sesabar-sabarnya Nabi terdahulu itu jauh lebih sabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wirid-wirid, zikir-zikir yang ngundang-undang khadam itu nggak menumbuhkan tawakal, apalagi antum pakai rajah, pakai jimat. Meskipun pakai jimat itu ada dalilnya yang membolehkan. Tapi kalau meskipun ulama ini membolehkan, saya mensyaratkan satu, harus bab tawakul. Kalau nggak usah pakai jimat, ya. Kenapa? Karena nanti justru mendewakan si jimat, syirik khafi yang muncul di kolbu. Nah ini yang berbahaya. Untuk penulis jimat itu ada ilmunya Pak. Kita tahunya kan sok-sok ahli tauhid, anti jimat. Tapi giliran minum obat berharap kesembuhan dari obat, itu lebih parah daripada pakai jimat. Ya, makan meyakini nasilah yang mengenyangkan, itu lebih parah dari pakai jimat. Masih begitu nggak? Ya, itu jimat perut namanya. Ya, banyak orang sok-sok ahli tauhid, kalau ketemu jimat dibakar-bakarin. Tapi ya salah, dia kalau makan dia bergantung kepada nasi, bukan kepada Allah yang menciptakannya. Wah, udah jam 6, 10 Pak. Lanjut. Atau cukup? Jadi beda tawakal orang awam dengan wali. Orang awam tawakalnya urusan pulus, rezeki, jodoh. Begitulah terus. Hidup ini muter bolak-balik. Yang ada dalam hatinya cuma masalah rezeki, jodoh, apalagi tadi? Ya, pasangan, sehat tidak sehat, beli rumah tidak beli rumah. Jadi kalau cerita tawakal yang diceritain masalah keajaiban duit. Saya ini nggak punya kerjaan, terus sholat duha 12 rakaat, tiba-tiba siangnya ada yang nganterin duit. Itulah testimoninya terus. Ya, saya di dalam dompet cuma ada duit 20.000. Celengan lewat, saya kasih aja. Hati berkecamuk. Sorenya dapat duit 2 juta.
Jadi testimoni tawakal orang awam itu selalu masalah duit. Mau naik pangkat nggak? Jangan lagi masalah itu. Tapi sudah masuk kepada meleburkan kehendak kita dalam kehendak Allah. Artinya kita nggak berkehendak kecuali emang Allah ridho gitu. Karena kita nggak semuanya wali Allah, putuskanlah semua urusan dengan sholat. Jadi sholat 2 rakaat, minta izin ya Allah. Apakah ini kecenderungan Pak? Nah, orang ini sudah mulai masuk gerbang tawakal. Itu maksud Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kamu punya hajat, punya kehendak, maka baguskan wudu'mu, falyusolli rakaatain, sholat 2 rakaat, lalu doa minta jodoh itu, atau doa minta suatu masalah diselesaikan. Itu orang sudah masuk gerbang tawakal awal. Dia mengatakan, ya Allah, jika kerjaan ini baik maka mudahkan, jika tidak tolong jauhkan. Kalau itu gampang Pak. Yang paling susah itu ini, masalah jodoh. Jodohnya dia udah senang duluan, terus ngomong, ya Allah, jika dia baik percepat ya Allah. Nah, kalau itu ngomong tuh, jika dia kurang baik, nah itu kayaknya susah membacanya. Benar gak? Jika dia kurang baik ya Allah, tolong jauhkan. Itu kayaknya susah dilafazkan. Padahal kalau antum sanggup melafazkannya dari kolbu, itu sudah masuk ke gerbang tawakal pertama. Ya. Jadi kita ini senang sama orang bukan lagi dengan nafsu, tapi sudah dengan ruhani. Nah, itu yang kemudian menjadi PR kita bersama ya. Udahlah ya, udah kebanyakan. Gimana? Cukup? Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas kajiannya pagi ini. Ini ada banyak pertanyaan sebenarnya Ustaz. Coba dong. Hanya waktu ya 15 menit ya. Ini baik, pertanyaan pertama saya bacakan dari YouTube saja. Ini nanti selanjutnya itu kita kasihkan. Baik, yang pertama dari YouTube. Assalamualaikum Buya, soalan saya, jika Allah pertemukan kita dengan orang yang suka pada maksiat, mengajak kita pada maksiat, apakah masuk kita terus Allah menghantarkannya pada kita atas satu sebab yang baik? GR amat tuh. Ya, itu kesempatan ya. Kesempatan, bukan kesempatan maksiat Pak. Kesempatan ngetes diri, tergoda nggak? Yang kedua, bisa bawa dia nggak? Gitu. Jadi dai itu nggak mesti duduk begini. Dai yang hebat itu dai yang tadi temennya maksiat, sekarang jadi nggak maksiat. Itu dai beneran. Saya ini muallim namanya. Kebetulan konteksnya dakwah. Kalau muallim sebenarnya kan bapak yang datang ke saya. Ya gengsi Pak. Tapi karena konteksnya dakwah, saya datang ke sini. Namun kita ramu dalam bentuk taklim. Supaya apa? Supaya ngomongnya terarah dan terukur, ada kurikulumnya, yaitu kitab ini sendiri. Kalau enggak nanti saya ngomong yang dulu ya, omongnya diulang lagi sekarang. Ya. Pernah nggak ikut pengajian begitu? Ikut ustadznya udah sehari 3 tempat, omongannya sama. Wah, itu pengalaman saya waktu kecil Pak. Waktu kita masih remaja, kita lagi seneng-seneng hijrah tuh. Kemana aja pergi, itu kita ikutin si dai, si ustadz, si kiai. Tapi kok omongannya sama aja. Lama-lama saya mikir jenuh. Itu si kiai ilmunya nggak di-upgrade ya. Tahun besok sama, tahun besok lagi sama. Tapi dia kalau ngomong sama saya, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, walau bisin, walau ke Cina. Dia nggak tahu kalau kita ini bakal ada masalah sama Cina ya. Saya kasih tahu, ya itu hadis menurut ahli hadis dhaif. Serius? Kamu suul adab sama saya? Itu hadis saya itu. Jadi kalau kita nggak nyampein begitu disebut suul adab.
Dia nyuruh kita belajar, tapi dia dari kecil, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempelajari kembali dalil dia ini benar apa enggak. Nyuruh orang ngaji, tapi dianya nggak berani ngaji lagi. Nah itulah gawatnya kalau ustadz terlalu pinter, nggak mau ngajar pakai kitab. Kalau ngajar itu pakai kitab aja pak. Ya, saran saya kalau ada ustadz, usulkan ngaji kitab. Nanti dia akan terarah, dia nggak perlu persiapan aneh-aneh. Gak perlu kemudian mikir ya. Ini pengalaman saya ngajar dulu, gak lama sih pak, setahun 2 tahun paling. Setahun 2 tahun ngajar gak pakai kitab. Sebelum mengajar tuh mau bahas apa ya, ini udah kemarin, itu udah kemarin, udah kehabisan stok kita. Saya tanpa buku adalah sekitar 50 materi di sini, tanpa perlu persiapan dulu ya. Tapi kita kan lupa juga, ini udah disampaikan belum. Akhirnya kita istikharah, dapat isyarat lah, kamu kalau ngajar pakai kitab aja. Nah sekarang alhamdulillah, ini kan khazanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bedah, nggak ada habis-habisnya. Ini aja baru cuma berapa halaman pak, kayaknya udah nggak kuat gitu ya. Baru berapa halaman ini? Baru ya sekitar 50 halaman. Ada berapa pada sini halamannya semua? Ada 300-an. Kita baru 50-an. Masih panjang perjalanan kita. Ya. Jadi ilmu kiai nggak bisa baca kitab ya, berhenti aja jadi kiai ya. Apalagi kalau kiai ngomong tawakal itu susah, nggak usah jadi kiai ente. Ya. Apalagi ngomong khusyuk itu sulit, berhenti jadi kiai. Ya, kenapa? Ulama itu memudahkan kerohanian, bukan menyulitkan orang. Akhirnya orang awam kemana-mana ngomong ibu itu ikhlas sulit, khusyuk itu sulit. Bener gak? Tuh kan kantung korban semua kan. Mau lama-lama begitu? Jangan. Kapan naik rohani kita? Kapan naik rohani kita? Harus naik pak. Ini zaman sudah begini, masa kita masih ngaji versi ma'rifat tahun 90-an? Harus di-upgrade ma'rifatnya ya. Kira-kira begitu pak ya. Mohon maaf, ini sebenarnya saya ngata-ngatain diri saya sendiri. Dulu kan kita ngomong begitu, ikhlas sulit, khusyuk sulit, itu saya ngomong pak, bukan ustadz yang lain. Saya ngomong ke dalam diri sendiri. Kamu kalau begitu berhenti jadi ustadz. Akhirnya kita berguru. Benar, saya berhenti jadi ustadz, saya berguru dulu. Berbulan-bulan kita latihan rohani, latihan belajar. Dan baru kasih, oh ini yang disebut tawakal, oh ini yang disebut khusyuk. Itu maksud berhenti itu ya. Kalau jadi ustadz terus, kapan dia jadi muridnya ya? Kira-kira gitu pak ya. Jadi kalau tadi dia punya kesempatan, orang maksiat, jadi maksiat itu nggak akan berefek kecuali ada kesempatan. Mampukah dia menolak? Yang kedua, mampukah dia narik kawannya? Wallahu a'lam bishawab ya. Apa nih? Masih ono? Pertanyaan dari jamaah yang ada tadi mas. Oke, ini sudah disortir ya. Bagaimana caranya mengajak orang-orang terdekat kita seperti istri, anak untuk tawakal kepada Allah? Ajarkan anak-anak dan istri berbaik sangka kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Cuma itu caranya, nggak ada lagi. Husnuzon itu di sini atau di sini? Kalau hitung-hitungan ini pak, istri akan cemburu kepada suaminya kalau suaminya kirim duit untuk keluarganya. Pernah digituin nggak? Mas, kita ini butuh, kebutuhannya banyak, jangan kirim-kirim mulu. Pernah digituin nggak? Wah, itu istrinya harus ngaji tawakal ya. Yang ketawa tuh ya, yang lain kayaknya masih malu ngaku. Jadi tahapannya belajar berbaik sangka kepada Allah. Itu cara tawakal, nggak ada lagi. Cuma itu jalur pintas. Kalau teori-teori udah banyak. Teori, coba hari ini belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kaitannya dengan ikhtiar, tawakal dan ikhlas? Wah, ini borong ya. Ikhtiar itu pilihan di dalam ini. Kolbu kita cenderung memilih apa, itu namanya ikhtiar. Jadi selama ini nyebut ikhtiar nggak ngerti maksudnya. Saya lagi ikhtiar nih, ternyata yang dimaksud ikhtiar itu usaha. Ikhtiar bahasa Arab dari kata ikhtara, yakhtaru ikhtiaran, artinya pilihan kolbu. Pilihan kolbu. Itu ikhtiar ya, yang bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia. Kolbu, dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kolbuku aku hadapkan kepada Allah. Kalau menghadap kepada Allah, maka apa yang Allah lakukan, yang Allah pilihkan, itu yang kita pilih. Kita ini punya kolbu. Kolbu itu sebenarnya cerminnya Allah. Allah mandang ke situ, Pak. Coba lihat, kalau kita di depan cermin, tangannya gerak, di dalamnya gerak. Nah, kita ini dijadiin cermin. Sudahkah kita mengikuti cerminan kolbu itu? Jika sudah, baru disebut tawakal. Ya, jadi nggak ngelawan. Kapan gelisah muncul? Jika Allah menginginkan sesuatu, memilihkan sesuatu, lalu kita memilih yang di lain, yang di luar itu. Itu hubungan ikhtiar dan tawakal. Ikhlas, kalau ikhlas bab lainnya nanti ada pembahasan khusus di sini. Insya Allah. Kenapa nggak diterusin mahabbah, khusyuk gitu ya sekalian? Bagaimana caranya zikir agar masuk ke dalam kolbu? Ya harus punya mursyid, punya guru. Orang mau baca tulisan aja ada guru TK, guru SD. Kita ini kurang adil ke dalam diri. Giliran untuk membaca yang tertulis pakai guru, untuk membaca zikir yang di dalam kolbu nggak mau berguru, nggak adil. Ini ketidakadilan manusia. Ya, saya bisa sendiri, baca kitab sendiri, baca buku sendiri, gitu. Banyak yang ngomong begitu sama kita. Ya sudah, jalani aja sendiri. Akhirnya udah belajar baca kitab macam-macam. Ini banyak kiai padahal kolbunya kering karena tidak pernah belajar zikir kepada ahli kolbu. Cukup ya barangkali, udah mau 6:30. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah dan Allah memberikan anugerah ilmu tawakal dan amalnya untuk kita semua ya. Dan Allah berkahi negeri ini, karena alhamdulillah negeri kita masih diizinkan Allah untuk bikin kajian ya.